Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing ya di hasil Talk Indonesia hari ini. Nama saya Lutfi Ihsan Effendi dari Telkomsel dan di sesi ini saya akan membawakan materi terkait dengan bagaimana menggabungkan Terraform dengan prinsip-prinsip di FinOps untuk kita bisa build cost awareness di infrastructure as code. Pertanyaannya kenapa topik ini penting gitu ya, banyak company sekarang yang fokus ke cloud adoption dan memanfaatkan infrastructure as code untuk rapidity of deployment dan mungkin menjaga konsistensi dari konfigurasi gitu ya. Tapi di sisi lain, cloud cost ini membuat kita seringkali shock gitu ya ketika invoice keluar gitu. Jadi karena kurangnya visibility ketika kita ada di tahap provisioning. Nah, melalui sesi ini saya ingin sharing pengalaman dan juga praktek yang kami gunakan di Telkomsel untuk memberikan kebebasan kepada developer atau engineer untuk tetap selalu berinovasi, tapi menjaga accountability terhadap budget yang kita punya, gitu ya. Kita akan coba lihat bagaimana konsep ini bisa kita implementasikan langsung di Terraform, sehingga kita bukan hanya build fast infrastructure, tapi juga smart infrastructure gitu ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Ihsan Effendi. Saat ini saya uh, bekerja di Telkomsel sebagai Cloud Engineer. Fokus day-to-day saya mostly ada di cloud platform, kurang lebih ya terkait infrastructure di cloud, kemudian automation, dan juga memastikan bahwa apa yang kita bangun di cloud itu bukan hanya cepat, kemudian hanya scalable, tapi juga efisien secara cost gitu ya. Nah, di layar ada QR code, kalau teman-teman mungkin mau berkoneksi dengan saya di LinkedIn, silakan bisa di-scan, feel free untuk reach saya, untuk berdiskusi atau brainstorming terkait dengan cloud ataupun terkait dengan telco industri gitu ya. Nah, sedikit cerita terkait Telkomsel. Jadi Telkomsel adalah saat ini operator seluler terbesar di Indonesia dengan 260.000 transceiver station atau BTS gitu ya, kita sebutnya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita punya 158 sekian juta perangkat mobile yang terhubung ke jaringan kami dan menjangkau 97% populasi di Indonesia. Nah, setelah kita lihat skala Telkomsel secara keseluruhan tadi gitu ya, sekarang saya mau kasih gambaran sedikit tentang infrastructure scale kami di cloud yang kami kelola saat ini, khususnya di Kubernetes dan juga microservices. Sedikit flashback, Telkomsel memulai cloud transformation di tahun 2020 gitu ya. Saat itu kita mulai dari tender dengan beberapa hyperscaler dari cloud provider, kemudian start di tahun 2022 awal kita mulai project untuk memigrasikan hampir semua digital channel kami, termasuk Telkomsel, DCPOS, Virtual Assistant, MyOrbit, ada dunia game juga, dan beberapa channel lain juga yang kita migrasikan ke cloud. Nah, saat ini kami mengoperasikan lebih dari 40 sekian Kubernetes cluster gitu ya, dan ada 17.000 lebih service dan 26.000 lebih pods, dan ada 1.000 nodes yang tersebar di cluster tadi gitu. Nah, angka-angka itu sebenarnya menunjukkan bahwa setiap decision yang kita ambil dalam hal provisioning, kemudian scaling atau deployment itu punya impact yang sangat besar, terutama ke cost gitu ya. Jadi bayangkan kalau ada satu decision yang kurang tepat, misalkan alokasi resource yang terlalu besar, itu artinya cost akan melonjak di tiap bulan gitu ya. Nah, disinilah peran FinOps tadi dan juga Terraform jadi penting. Jadi bagaimana kita memastikan infrastruktur dengan scale yang sebesar ini tetap
bisa berjalan dengan efisien, tapi tetap memberikan kebebasan ke tim engineering untuk terus berinovasi gitu. Nah, dengan skala sebesar tadi, itu otomatis proses deployment dan provisioning juga harus lebih cepat gitu ya. Nah, untungnya dengan infrastructure as code, Terraform, itu kita bisa spin up ratusan resources dalam hitungan menit gitu ya. Tapi ada sisi lain dari rapidity atau kecepatan ini gitu ya. Jadi seringkali awareness terhadap cost itu tidak secepat automation itu sendiri gitu. Artinya tim bisa dengan mudah membuat resource yang besar, yang costly atau yang banyak gitu ya, tanpa langsung tahu dampaknya ke cost seberapa besar. Ya, jadi disinilah muncul gap yang ingin kita coba anticipate gitu ya, supaya bagaimana supaya rapidity of deployment itu tetap terjaga dan punya visibility di cost impact gitu ya ketika ada perubahan di sisi infrastruktur. Nah, di sinilah workflow itu kita sebelum ada cost awareness gitu ya. Jadi saya coba simplify dari stage ketika kita melakukan deployment dengan infrastructure as code. Jadi kita mulai dari code, kemudian review, apply. Ini semua berjalan dengan cepat, tapi kita baru tahu cost-nya setelah resource itu dibuat. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah meng-embed satu additional stage, yaitu cost estimation gitu ya. Jadi setelah push code ke Terraform, kita langsung tahu estimasi cost-nya gitu ya. Jadi setelah stage plan, sebelum kita melakukan apply. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan decision yang lebih wise gitu ya sebelum kita melakukan apply changes. Jadi tidak hanya membantu menghindari mungkin shock atau surprise billing, tapi bisa juga memudahkan diskusi antara tim FinOps dengan operation gitu ya. Jadi dengan begitu kita tetap bisa mempertahankan rapidity of deployment, tapi kita sekaligus menambahkan layer cost awareness di awal proses gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal cost estimation, salah satu kuncinya supaya estimasi itu bisa akurat dan alokasi cost yang jelas adalah tagging yang konsisten gitu ya. Di Terraform itu kita bisa simpan default text di variabel supaya semua resource otomatis pakai tag yang sama tanpa harus kita menulis tag-nya berulang kali gitu ya. Jadi ada beberapa tag yang contohnya wajib gitu ya, misalkan environment, kemudian owner, call center, application gitu ya. Jadi kita bisa merge semua tag default tadi dengan tag khusus yang mungkin kita assign ke resource-resource tertentu gitu ya. Nah, dari implementasi tadi hasilnya kita bisa mungkin dengan mudah melakukan chargeback atau showback, kemudian kita bisa melakukan cost report per tim atau per project dengan analisis cost yang detail, jadi secara otomatis gitu ya, karena udah ada tag yang proper. Nah, dari workflow tadi kita tambahkan stage baru nih khusus untuk cost estimation sebelum proses apply yang tadi sempat saya bahas di awal gitu ya. Jadi tujuannya sederhana, sebenarnya untuk mencegah bill shock. Jadi kita bisa tahu cost impact dari perubahan infrastruktur yang kita lakukan sebelum di-deploy gitu ya. Jadi contohnya di sini di plan Terraform ada stage cost estimate yang akan berjalan gitu ya, dan dia akan mengkalkulate bahwa monthly cost akan turun $9 gitu, atau sekitar 26% dari total cost yang ada. Nah, informasi ini langsung muncul di pipeline CI/CD yang kita punya gitu ya. Jadi lengkap dengan detail resource yang berubah itu apa aja. Jadi dengan cara ini setiap developer atau engineer itu bisa mengambil decision yang lebih wise gitu ya. Apakah dia akan lanjut dengan deployment ini, atau dia harus melakukan review lagi atau melakukan optimisasi dulu lagi tanpa dia menunggu dulu sampai invoice akhir bulan untuk dia melihat cost-nya berapa gitu. Mungkin satu kekurangan dari approach ini adalah ada komponen cost yang kita tidak bisa estimate secara otomatis di stage ini. Jadi misalkan seperti DTO atau data transfer out ya, karena DTO ini
hanya bisa dikalkulate after resource-nya terdeploy dan ada traffic di sana gitu ya. Jadi selain itu semua resource yang berubah itu kita bisa monitor kecuali DTO tadi gitu ya. Ya dari situ kita bisa lihat semua resource yang berubah, entah itu production yang baru ataupun deletion, itu kita bisa estimate di stage di atas gitu. Nah, setelah kita punya cost estimation dan juga tagging yang proper, langkah selanjutnya adalah dengan memastikan standar ini benar-benar dijalankan secara otomatis gitu. Jadi disinilah kita gunakan pendekatan seperti policy as code gitu ya untuk membuat guardrail agar setiap provisioning yang kita lakukan itu tetap sesuai dengan budget dari yang kita punya gitu ya. Jadi ada 2 tools yang kita bisa gunakan tergantung dari environment yang kita pakai gitu ya. Ada Sentinel dan juga OPA ya, atau Open Policy Agent. Jadi Sentinel itu dari SecOps gitu ya, jadi dia policy untuk Terraform Cloud ataupun Terraform Enterprise. Tapi OPA ini untuk open source ya, dia lebih fleksibel dan bisa dipakai di pipeline atau CI/CD yang kita punya. Nah, contoh implementasinya itu kita bisa lihat di code yang di kanan ya. Jadi kita bisa, misalkan kita bisa block EC2 instance yang lebih besar daripada M5 XLR misalkan, supaya nggak ada yang tanpa sengaja ataupun yang sengaja deploy resource yang overkill gitu ya, dan lebih dari M5 XLR misalkan. Contoh lain, kita bisa mewajibkan tag-tag tertentu seperti cost center ataupun owner di setiap misalkan S3 paket yang kita punya. Tujuannya untuk memastikan semua resources kita bisa telusuri nih, ini punya siapa, kemudian ownernya siapa gitu ya. Jadi dengan cara ini, walaupun engineer tetap punya kebebasan untuk deploy, ada automation kit yang akan menjaga semuanya tetap dalam batas yang aman dan juga efisien. Oke, nah setelah semua praktik tadi diadopsi, jadi ada beberapa impact yang nanti akan dirasakan gitu ya. Jadi yang pertama, reduction in unexpected cost spike. Jadi sekarang nantinya developer itu akan mendapatkan cost estimation sebelum resource-nya tadi deploy gitu. Jadi nggak akan ada lagi shock di usage cost. Yang kedua, faster cost reporting dan juga location. Jadi dengan standarisasi tagging dan juga adanya policy as code atau policy check tadi, tim FinOps itu bisa membuat report per project hanya dalam hitungan jam gitu ya. Nah, yang ketiga adalah happier engineer tentunya gitu ya, karena policy yang dibuat itu sebenarnya sifatnya adalah guardrail, bukan roadblocks gitu ya. Jadi artinya rapidity of deployment tetap terjaga, tapi ada accountabilitas finansial yang clear. Nah, ya intinya dengan pendekatan ini kita bisa bisa tetap build fast, bisa build smart, dan juga stay in budget. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, ada 4 hal utama yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Yang pertama adalah cost awareness. Jadi cost awareness itu should start at code level gitu ya. Jadi jangan tunggu resource jalan baru kita cek biayanya. Yang kedua, make tagging dan juga cost estimation itu nggak bisa dinego lagi gitu ya. Jadi tagging itu adalah tagging yang konsisten itu bisa membantu kita untuk mengestimasi biaya cost yang ada untuk setiap perubahan di Terraform yang kita punya. Ketiga adalah policy as code. Jadi policy as code itu adalah guardrail, bukan roadblocks gitu ya. Jadi kita ingin tetap menjaga kebebasan tim untuk bergerak dengan cepat, tapi tetap dalam koridor yang aman sesuai dengan budget. Nah, yang keempat adalah align culture gitu ya, otonomi tapi tetap accountable gitu. Artinya engineer punya kebebasan untuk tetap berinovasi, tapi dia akan selalu bertanggung jawab dengan impact dari finansial dari setiap decision yang dia ambil gitu. Selatan dari saya, ya semoga ada insight yang teman-teman bisa dapat dari pembahasan tadi. Sekali lagi, feel free untuk reach saya di LinkedIn untuk berdiskusi dengan apapun ya, terkait dengan apapun. Akhir kata, ya sesi ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.